Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TW. Polemik pernyataan penghinaan Rocky Gerung sampai saat ini masih berjalan, masih rame dan masih diperbincangkan kalayak rame, dan ada beberapa suku seperti suku Dayak yang sangat mengecam sekali terhadap pernyataan Rocky Gerung dengan eh, menghina Jokowi sebagai kepala negara Indonesia seperti itu. Dan ini polemik seperti ini, walaupun tadi siang ya Rocky Gerung menyatakan permintaan maafnya, cuma di situ dengan masih congaknya Rocky Gerung dengan gayanya yang memang vulgar ya, itu masih tidak akan termaafkan dari segi hukum sosial, walaupun nanti dari segi hukum pidana ya, yang harus Presiden Jokowi itu melapor kalau dijerat dengan undang ITE, itu tidak mungkin Jokowi akan melapor ataupun karena kita tahu bagaimana Jokowi dan bagaimana kualitas orang Jokowi, hanya tidak akan berurusan dengan orang sekecil Rocky Gerung, dan itu tidak akan mungkin oleh Jokowi, kecuali SBY dulu melapor. Kalau Jokowi no, kayaknya tidak, karena Jokowi akan konsisten dengan pernyataan beliau saat ditanya dalam sesi wawancara oleh wartawan pada suatu waktu, dan Jokowi menyatakan ini urusan kecil ya, dan saya bekerja saja. Nah, itu maknanya sebenarnya dalam perkataan tersebut ya. Jadi berarti itu masalah kecil, bukan saya yang harus menyelesaikan ini, tapi silahkan, entah itu hukum sosial ataupun hukum secara pidana, itu pasti akan diterima seperti itu. Dan ini banyak kecaman yang sudah diterima, entah dari relawan ataupun dari yang uh, di Kalimantan ya, itu dari suku Dayak, ataupun pernyataan yang sangat kelihatannya membuat takut Rocky Gerung itu adalah pernyataan KSP Muldoko. Di situ dalam konferensi tadi siang itu Rocky Gerung banyak menyinggung terhadap pernyataan Muldoko. Kelihatannya memang sangat takut sekali ya dengan pernyataan Muldoko. Akhirnya membuat konferensi permintaan maaf seperti itu. Dan ini kalau kita mau ya, menelaah terhadap apa yang dikatakan Rocky Gerung dengan menggunakan diksi BT ya, itu saya rasa itu kalaupun tidak bisa dijerat dengan hukum, itu harus dijerat dengan hukum sosial yang pantas. Hukum sosial kalau dia dosen tidak diperbolehkan ya untuk berada di lingkungan pendidikan. Karena apa? Kita ya berharap ya anak-anak kita itu sejak kecil itu disekolahkan ya di sekolah-sekolah yang bagus untuk menggembleng akhlaknya dengan kata-kata yang positif, dengan sesuatu hal yang sangat positif, dengan berhati-hati agar anak itu kelak tidak mempunyai pikiran yang overthinking negatif. Nah, disekolahkan di sekolah Islam ataupun kalau Kristen sekolah Kristen, di situ dididik dengan akhlak sejak SD. Kalau di sekolah Islam diajari pelajaran akhlak, diajari ngaji, kemudian agar anak itu tumbuh menjadi orang yang baik, ya. Tumbuh menjadi orang yang perkataannya pun, tutur kata pun itu baik. Itu gunanya ketika kita bersekolah. Ya, salah satu tujuan utamanya adalah mendidik akhlak. Karena itu diterapkan dalam Islam juga, akhlak itu di atas ilmu. Nah, kalau Rocky, karena memang Rocky itu tidak beragama, itu maka tidak tahu tentang hal seperti ini. Makanya pernyataan Rocky Gerung seperti ini sangat berbahaya ke depannya. Berbahayanya kenapa? Karena bisa ditiru dengan dia posisinya sebagai dosen ya,
yang katanya mengajar S1, S2, S3, padahal seperti itu, tapi pernyataan di publik itu adalah banyak pernyataan-pernyataan kotor, pernyataan-pernyataan hina atau cacian makian. Itu yang tidak kita harapkan oleh generasi ke depan Indonesia. Karena kita berharap kita disekolahkan, anak kita sekolah, ya, mulai dari PAUD, ya, kemudian tingkat TK, itu SD, kita tanamkan di situ akhlak, akhlak yang baik, akhlak untuk santun, akhlak untuk ya berbicara dengan baik, ya, bahkan itu di lingkup ruang publik itu kita diajari untuk berbuat yang baik atau berkata yang baik. Nah, kalau Rocky Gerung masih diberikan kesempatan untuk berada di kampus-kampus, berarti kita menyepelekan pendidikan di Indonesia, menyepelekan pendidikan kita sebagai orang tua yang sudah mendidik anak sejak kecil, disekolahkan di sebuah sekolah, dididik akhlaknya agar menjadi akhlak yang baik ke depannya, ya, tidak berpikiran negatif, over negatif, dan bertutur kata yang baik, intinya seperti itu. Tapi besarnya dirusak oleh Rocky Gerung dengan pernyataan Rocky Gerung dungu, bajingan tolol. Itu kan pernyataan-pernyataan sampah yang tidak bisa diterima oleh seorang pendidik. Katakanlah kalau ini seorang pendidik dimanapun berada, kalau Rocky Gerung istilahnya mengatakan bahwa ini, saya mengatakan ini bukan di kampus, tapi ini di lingkup orang buruh, kemudian di situ saya harus saya harus menggugah semangatnya, maka itu tidak bisa seperti itu, ya. Yang namanya pendidik dimanapun yang diharapkan adalah memberikan suri tauladan yang baik dengan bertutur kata yang baik. Makanya kalau Rocky Gerung seperti itu tidak pantas sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, atau dikaitkan dengan pendidikan Indonesia. Maka kita berharap setelah ini tidak ada Rocky Gerung di ruang publik, tidak ada Rocky Gerung di kampus-kampus, tidak ada Rocky Gerung berbicara, diberikan kesempatan di tempat-tempat yang di situ bisa didengarkan oleh khalayak ramai. Karena apa? Isinya hanya caci makian, satu. Isinya hanya provokasi, dua. Tidak ada manfaatnya. Oke, ada manfaatnya. Mungkin ada manfaatnya bagi kalangan-kalangan yang selama ini bisa menikmati uang negara ini dengan foya-foya, tetapi di masa Jokowi tidak bisa. Banyak orang-orang yang dulu itu menikmati uang negara dengan bebas, tetapi sekarang jadi terbelenggu. Itulah salah satu poin orang-orang yang membenci Jokowi, ya, seperti itu. Bukan mereka mementingkan kepentingan rakyat, bukan. Rakyat 82% itu mendukung Jokowi. Approval rating Jokowi itu 82%, dan itu tertinggi di dunia sebagai seorang presiden, apalagi di akhir-akhir pemerintahan ini. Makanya Rocky, manusia yang tidak berguna ini, manusia yang katanya dosen yang di situ seharusnya mengajarkan sesuatu hal yang baik, tetapi apa yang dikeluarkan dari mulutnya adalah caci makian, menghina, kemudian berkata kotor, itu tidak layak. Makanya kalau tidak bisa dihukum dengan sanksi pidana, maka sanksi sosial harus diterima oleh Rocky. Kita harapkan seperti itu. Dibuang, ya. Tidak boleh berada di ruang publik, berbicara di ruang publik. Tidak boleh berbicara di kampus. Tidak boleh berbicara di tempat-tempat yang di situ umum yang bisa didengarkan oleh orang. Biarlah Rocky berada di gubuknya sendiri di rumah, menyendiri merenung di bukit. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.